Jakarta, 2024. Menjelang pemilu nasional, suhu politik makin panas. Di balik layar kekuasaan, bukan hanya suara rakyat yang diperebutkan, tetapi juga kesetiaan, cinta, dan rahasia yang bisa menghancurkan karier atau nyawa. Aurora Kirana, istri dari Menteri Dalam Negeri, dikenal sebagai ikon kecantikan dan kecerdasan. Lulusan Oxford, fasih 5 bahasa, dan sering tampil mendampingi suaminya, Mahendra Bhaskara, dalam kunjungan kenegaraan. Namun ada satu hal yang tidak diketahui publik. Aurora menjalin hubungan gelap dengan seorang anggota oposisi muda, Raka Dirgantara. Raka, anggota DPR berusia 34 tahun, dikenal sebagai singa podium yang berani mengkritik pemerintahan, termasuk Mahendra. Pertemuan mereka terjadi diam-diam di penthouse mewah milik Aurora. Tak ada yang tahu, atau setidaknya itu yang mereka pikirkan. Suatu malam, Aurora menerima email tak dikenal berisi foto dirinya dan Raka sedang berciuman di balkon. Subjeknya, berapa harga pengkhianatan. Bersama foto itu ada satu kalimat, "Kalau Mahendra tahu, kamu bukan cuma kehilangan cinta, tapi mungkin nyawamu." Aurora panik. Ia mencoba menghubungi Raka, tapi teleponnya tak aktif. Lalu, seseorang mengetuk pintu. Seorang kurir mengantar amplop hitam polos. Di dalamnya, salinan rekaman percakapan telepon Aurora dengan Raka dan transkrip percakapan Mahendra dengan seorang perwira intelijen. Ternyata Mahendra sudah tahu, tapi tidak bertindak. Mengapa? Aurora menyewa penyelidik swasta, seorang eks-jurnalis investigasi bernama Andra Wisesa. Dalam waktu singkat, Andra menemukan hal yang lebih mencengangkan. Hubungan Aurora dan Raka hanyalah umpan. Raka direkrut oleh kelompok oposisi radikal untuk menjatuhkan Mahendra lewat skandal pribadi. Tapi ternyata Mahendra membiarkan itu terjadi karena dia sedang bermain jauh lebih besar. Mahendra tidak sekadar seorang menteri, dia calon wakil presiden yang tengah mengatur kudeta halus terhadap capres dari partainya sendiri. Ia tahu bahwa jika publik menemukan skandal istrinya, ia akan terlihat seperti korban. Simpati rakyat akan mengalir. Mahendra menjadikan pengkhianatan istrinya sebagai bagian dari kampanye politik. Aurora sekadar bidak. Raka ditemukan tewas di dalam mobilnya, dianggap bunuh diri. Tapi Andra tahu lebih dari itu. Rekaman CCTV menghilang dan ada bekas suntikan di lengan Raka. Pihak kepolisian menyebut itu overdosis. Tapi ada jejak digital. Raka sempat mengunggah dokumen ke cloud, file yang disebut proyek Merpati Hitam. Andra berhasil membobol file itu. Isinya peta kekuasaan rahasia, daftar pengendali politik di balik pemerintahan, dan nama-nama figur bayangan, termasuk satu nama yang tak disangka, Aurora Kirana. Aurora menghadiri debat calon wakil presiden di TV nasional. Duduk di bangku penonton mengenakan baju hitam pekat. Saat Mahendra naik panggung dan mulai pidatonya, layar besar di belakangnya tiba-tiba menampilkan wajah Raka. Layar menampilkan dokumen proyek Merpati Hitam. Wajah-wajah para elit yang saling menjebak. Dalam kekacauan itu, Mahendra diam lalu tersenyum. Karena semua itu bagian dari rencananya. Aurora pulang malam itu ke penthouse. Di cermin kamar ada tulisan kabur seperti embun. Cermin tak bisa bohong, tapi kamu bisa. Dia menatap dirinya, dan untuk pertama kalinya, ia tak tahu siapa yang sebenarnya ia lihat. Pemilu dimenangkan oleh kandidat lain. Mahendra menghilang ke luar negeri. Aurora membuka firma hukum untuk membantu korban politik. Tapi nama-nama dalam Merpati Hitam masih hidup
masih aktif. Dan dari balik layar, permainan masih berlanjut.